Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tutorial ngantuk, tutorial yang mungkin kalian sudah paham. Oke, kali ini saya sedang mengupload cara membuat sistem penjualan komputer dengan menggunakan Microsoft Excel, ya enggak, atau evaluasi UAS. Kali ini saya bakal membuat lagi salah satu simulasi sistem, yaitu sistem penggajian, ya. Sistem penggajiannya seperti apa, ya. Tapi jangan lupa, kalau misalkan kalian belum paham, untuk terus mengikuti video ini jangan lupa like, comment, and subscribe, guys. Subscribe, kemudian nyalakan notifikasinya, please, ya. Karena subscribe itu gratis. Punten, subscribe itu gratis, nggak ada ruginya. Kalau misalkan kalian sudah subscribe dan ada notifikasi, kalau memang kalian nggak mau nonton, ya sudah, skip aja, tidak ada ruginya, ya. Oke, tidak ada ruginya kok, ya. Dengan Anda subscribe, minimal Anda peduli tentang pendidikan. Woi. Oke. Lanjut saja tutorialnya. Oke, sekarang kita masuk ke tutorial bagaimana caranya mengisi ini. Ini apa ini? Ya. Oke. Di sini ada ini ketutupan sama ini ya. Wajah saya ketutupan sama wajah saya, jadi segini aja. Oke lah. Sorry, karena tutornya itu langsung di monitor saja supaya lebih cepat. Oke. Di sini ada nama, golongan, status, jumlah anak, jabatan struktural, gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan struktural, transport, dan total gaji. Kemudian total gaji golongan 1 ada berapa, dan sebagainya. Ini adalah tabel 1. Tabel saya itu taruhlah ya tentang gaji. Tabel 2 itu tabel tunjangan strukturalnya. Kemudian tabel 3 itu tabel tunjangan transportnya. Untuk perintahnya adalah di sini. Jadi kita untuk mengerjakan sistem yang ini, kita harus baca perintahnya dulu. Perintah yang pertama adalah kolom jabatan diisi berdasarkan fungsi logika. Nah, fungsi logika adalah fungsi if. Oke. Jadi katanya jika golongan 1 staf, golongan 2 kasubag, golongan 3 kabag, golongan 4 direksi. Ya, kita ketik dulu. Jika, kalau logikanya ya, jika golongan 1 maka staf, golongan 2 mana tuh 2 maka kasubag, golongan 3 maka kabag, dan golongan 4 atau selain itu direksi, katanya di sini. Gatel, guys. Dan kalau baca logika seperti ini, kita masuk saja ya di formulanya. Jadi dari kata-katanya, jika, ingat kalau setiap formula itu harus dengan ada sama dengan. Jika adalah jika atau if, buka kurung, logical text-nya. Logikanya gimana? Golongannya, lihat, golongannya 1 maka staf. Klik di golongan, ingat di golongan, klik. Ya enggak? Sama dengan i, ya enggak? Status golongan 1. Ingat kalau i atau huruf itu pakai tanda petik. Tapi kalau misalnya angka tidak usah menggunakan tanda petik pun jadi. Oke, kemudian value if true, nilai kebenarannya apa? Ingat, nilai kebenaran kalau misalkan dia golongan 1, maka katanya staf. Lanjut titik koma dulu. Jika golongan adalah 2 maka kasubag. Sorry, jangan lupa pakai tanda petik. Lanjut ya, titik koma. Jika, buka kurung lagi, ini adalah 3 maka kabag. Selain itu apa? Terakhir ya. Selain itu adalah tanda petik direksi. Jangan lupa tutup kurungnya sesuai warna yang awal buka kurung. Lihat awal warnanya saya di sini warna hijau. Berarti tutupnya terakhirnya warna hijau. Ini warna ungu, ini warna merah, ini warna hijau. Kalau sudah selesai, enter. Kemudian kalau sudah juga kalian tarik,
kok name-nya kayak gini, berarti ada yang tanda petiknya kurang. Kabaknya tidak ada tanda petik, wajar, error ya, santai aja. Enter lagi, tarik, seret. Oke, ingat ya, kalau misalkan ada kesalahan yang tadi, kalian cek biasanya tanda petik atau apapun itu di situ. Oke, kemudian gaji pokok diberikan sesuai tabel 1 ini kan. Ingat, kalau datanya vertikal, datanya vertikal lagi, kolom bentuknya kolom, kalian pakainya VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP, double klik aja, klik. Ingat, VLOOKUP gaji, berarti tendensinya atau apa namanya ini, primary key-nya adalah golongan. VLOOKUP golongannya mana? Ini kan, ini kan, ini kon. Ini kemudian terakhirnya ditutup dengan titik koma, tabel array diambil semua, seret. Pak, boleh nggak dari sini? Boleh. Boleh nggak dari sini? Boleh. Kalau jadinya aja. Jangan lupa tutup kunci dengan F4. Titik koma. Gaji itu adalah kolom 1, kolom kedua. Berarti 2. Tutup, kurung. Enter. Kalau sudah, kalian tarik ke bawah. Seret. Selesai. Cara nambahin RP, kalian bisa di sini RP. Oke, tunjangan istri katanya ya, tunjangan istri dapat oleh sing endi? Ya, dapatnya sing endi? Bisa muncul ada tunjangan istri. Boleh nggak langsung di sini? Ya, 1 2 3 4. Siji loro telu papat. Berarti kolom keempat. Tapi ternyata ada ketentuan lain. Tunjangan istri oleh dipai mengkaryawan kang wis nikah, atau tunjangan istri diberikan kepada pegawai yang sudah menikah. Jadi yang belum menikah dapat istri enggak? Dapat istri enggak? Dapat tunjangan tidak? Ya enggak dapat, yang dia belum nikah. Karena di sini ada tunjangan istri. Jadi tri itu 3. Ya. Caranya gimana? Kita ambil logika pertama dulu. Ingat, kita step by step saja ya. Sebenarnya bisa langsung saja, cuma saya kasih pola pikirnya dulu. Kasih pola pikirnya, menyesuaikan dulu. Jadi tadi kan kita mau ngambil isi dari tunjangan istri. Berarti sama dengan VLOOKUP. Benar ya? Salah ngetik lagi. VLOOKUP golongan tetap. Ambil tabelnya. Istri itu kolom ke 4 ya. Ingat, 1 2 3 4. Tutup kurung. Pertama ini dulu tampilin. Pak, tapi kan yang nggak punya istri. Nah, kita masukkan logikanya baru. Jika ya, tunjangan istri diberikan bagi orang yang sudah beristri. Jadi jika statusnya menikah, maka tunjangan ini ya, VLOOKUP bla 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 diberikan. Jika tidak, maka tunjangannya not. Logikanya seperti ini. Jadi jika logikanya adalah nikah, statusnya nikah, maka value F2-nya tunjangan diberikan dong, tunjangan ini. Atau tabelnya tampilkan ke tunjangan istri. Tapi jika tidak menikah, belum menikah, tunjangannya 0. Tutup kurung. Enter. Tarik bawah. Seret. Kenapa kosong? Karena dia dorong kawin, ya belum menikah. Tunjangan anak. Logikanya nggak usah baca ke bawah. Logikanya adalah kalau tunjangan anak diberikan kalau statusnya menikah dan yang pasti punya anak. Kalau statusnya nikah tapi enggak punya anak atau belum punya anak, ya anaknya enggak dapat tunjangan dong. Logikanya. Berarti gimana logikanya juga? Kalau punya anaknya 2, ya tunjangan anak dikalikan total berapa anaknya. Oke? Simpelnya itulah ya. Tunjangan anak diberikan jika status nikah dan punya anak, maka tunjangannya dikalikan berapa jumlah anak. Saya ketik lagi di sini. Tunjangan anak diberikan jika nikah dan
punya anak. True-nya tunjangan anak dikali jumlah anak. Jika tidak memenuhi syarat keduanya, maka tunjangannya 0. Logikanya seperti ini. Langsung saja ya, kalau yang tunjangan istri kan VLOOKUP dulu. Kalau ini langsung saja lah. Kita coba mengerjakan langsung dari kata-kata yang saya tulis di atas. Jika ingat, nikah dan punya anak, dan berarti kita masuk rumus yang dasar 2 tadi, dan itu adalah N. Karena logikanya lebih dari 1. Kalau logikanya lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya, maka menggunakan N atau OR. Logika pertama adalah nikah. Jadi jika ini sama dengan tanda petik nikah. Kah. Logika yang kedua, logika yang kedua muncul ya. Logika kedua adalah punya anak. Berarti jumlah anak kan? Ini kalau punya anak berarti lebih dari sama dengan 1. Boleh nggak? Boleh. Jadi satunya ke bawah. Pak, kalau 1 dikasih tanda petik ya? Tidak usah. Oke. Ini adalah logical text dari if-nya ya. Jika statusnya nikah dan punya anak, maka value if true-nya tunjangan anak ini kan berarti VLOOKUP blok VLOOKUP, karena di sini golongan tetap golongannya jadi koma. Ini dikunci F4 titik koma. Tunjangan anak adalah kolom yang ketiga, 3 tutup kurung. Oke, baru sampai sini. Ingat, tunjangan anak dikalikan jumlah anak. Berarti dikali jumlah anak. Oke. Jika tidak memenuhi syarat keduanya, maka 0. Kemudian tutup kurung. Kalau sudah di enter. Loh, kok 0? Oh, kurang dari, lebih dari sama dengan 1. Ya. Jika kalau kurang dari 1 berarti 0 dong. Ya enggak, makanya tadi enggak dapat. Jika statusnya nikah dan punya anak berarti kan lebih dari 1. Maka tunjangan diberikan. Oke. Ya. Ini anaknya 4 dikali 300. 4 dikali 300 berarti 1.200.000. Rumusnya ini ya. Oke, karena tadi evaluasi tadi kurang dari, ternyata harusnya lebih dari. Jika statusnya nikah dan punya anak, kalau punya anak kan berarti lebih dari 1 tadi. Tapi tadi saya ngetiknya kurang dari 1 sininya ya. Maka tabelnya dikeluarkan dikali jumlah anaknya berapa, kalau tidak 0, kemudian di enter. Kalau sudah tarik seret. Sudah. Sekarang tunjangan struktural. Tunjangan struktural ini adalah diberikan ini ya, jika jabatannya sesuai jabatan. Ingat, sesuai jabatan. Karena ini datanya adalah baris, kalau baris menggunakan VLOOKUP. Karena di sini jabatan sebagai primerinya, sebagai kuncinya, berarti jabatan mana jabatan. Nah, jabatan ini ya, ini titik koma. Pak, boleh nggak di sini langsung? Boleh, nggak usah ke sana-sana. F4.2 tunjangan struktural adalah kolom baris yang kedua, 1, 2 berarti 2. Tutup kurung. Pahami dulu kodenya. Enter. Thread. Tunjangan transport sama dengan VLOOKUP lagi. Ya, transport itu yang mobil, motor, bus, pabrik, mikrolet. Staff titik koma. Blok ini ya. Ingat blok ini ya. Kemudian kunci. Kemudian kok baris yang kedua. Tutup kurung. Enter. Kalau sudah, tarik. Capek juga ya ngomong. Oke, sekarang total gaji. Total gaji adalah sum gaji pokok sampai tunjangan struktural, tutup kurung. Ingat, sum gaji pokok sampai tunjangan struktural. Enter.
tarik ke bawah, shred. Ya. Nah, ini sudah ada rumus dikasih dari sananya. Ternyata ya. Kita delete saja rumusnya. Kita oh, salah. Nah, kita pindahkan sini saja. Total gaji golongan 1 adalah sama dengan, ingat, sama dengan sum if. Ingat, karena kita di sini mintanya golongan karakternya, kriterianya, berarti kita masuk ke golongan. Shred. Golongannya dikunci. Kalau sudah dikunci, titik koma. Kemudian golongannya diklik, kriterianya karena golongan 1, klik satunya, ingat, klik satunya ini, titik koma lagi. Kemudian sumrangnya gaji, shred. Kemudian ditutup dulu, dikunci. Kalau sudah dikunci, ditutup kurung, kemudian di enter. Kalau sudah, tarik ke bawah, shred. Lihat, klik. Oke, ini ke blok 4. Sudah selesai. Oke ya. Oke, sudah selesai. Kemudian di sini ada minta grafik ya. Saya karena sebelumnya tidak ada tutorial grafik, di sinilah saya kasih tutorial grafiknya. Bagaimana cara membuat grafik? Yaitu misalnya di sini mintanya gaji pokok dan total gajinya saja yang ditampilkan dengan menggunakan model kolom. Berarti klik sini dulu. Kecil banget ini. Oke, berarti Pak, boleh nggak cara yang gampangnya? Cara gampangnya adalah kalian blok aja dulu semuanya. Oke, sampai sini. Alhamdulillah. Ngomong sendiri capek juga ya. Blok dulu, kemudian insert ya, kemudian kalian insert, kemudian pilih rekomendasi chart. Recommended chart atau chart atau grafik yang direkomendasikan, klik saja. Oke, misalkan kita minta cluster kolom, berarti udah sesuai, tinggal kita bacanya yang mana. Misalnya saya pilih yang ini ya, kemudian oke. Di sini adalah chartnya. Kita bisa lihat gaji yang paling tinggi adalah total gaji yang warna coklat. Yang paling tinggi diterima oleh Mahfud, yang kedua adalah Akbar ini ya, Mahfud ini. Betul. Tinggal ini kan masih seluruhnya, ada jumlah anak, tunjangan dan tetek bengeknya. Di sini cuma minta gaji pokok dan total gaji. Jadi kalian klik di sininya, klik kanan, select datanya, dipilih. Ingat, yang ditampilkan hanya gaji pokok dan total gaji. Anak tidak, jabatan tidak, ini tidak, total gaji. Kalau sudah, ini juga di close karena kosong ya. Ya, jangan tampilkan hanya gaji pokok dan total gaji. Kalau sudah, oke. Grafiknya lebih nyaman lagi. Pak, ini diganti nggak? Boleh diganti. Ya, diganti dengan nama gaji karyawan. Grafik gaji pegawai ya. Pegawai. Karena di sini golongan-golongan. Pak, boleh nggak tampilannya dirubah-rubah? Double klik saja. Di sini ada ada stylenya. Boleh kalian pilih sesuai yang kalian inginkan. Kalau sudah, turunkan ke bawah. Kecilin. Oke. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu adalah buat total gajinya saja, tapi menggunakan model pie. Jadi kalau jangan susah-susah, kalian copy aja, Ctrl C, kemudian klik sembarang, Ctrl V. Kalau kalau sudah seperti ini, kalian tinggal klik kanan. Ingat, klik kanan karena mintanya hanya total gajinya saja, select data, gaji pokoknya dihapus. Ke bawah lagi. Sudah? Tapi di sini menggunakan model pie. Caranya gimana? Klik kanan lagi, change chart type. Model pie ini ya. Di sini ada 3D, ada ini, bebas lah. Misalnya model pie yang seperti ini, yang umum saja. Oke. Sudah selesai. Mungkin itu saja cara membuat grafik dan cara membuat sistem penggajian. Terima kasih.
Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe aja teman-teman semua untuk mereferensikan tutorial ngantuk sebagai tutorial yang oke banget. Terima kasih. Bye bye.